يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufik sehingga malam ini kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan lagi dengan amalan yang mulia, yaitu berusaha untuk tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami agama kita, satu-satunya agama yang Allah ridhoi, satu-satunya agama yang Allah terima, hanya agama Islam. Yang mana agama Islam ini telah diutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan Islam secara kafah, menjelaskan Islam secara sempurna. Maka yang paling paham agama ini adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka apabila kita ingin memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, hendaklah kita mengambil dari sumber yang sahih, sumber yang benar. Kita berusaha untuk memahami agama ini sebagaimana pemahaman para salafus salih, yaitu para sahabat dan tabi'in. Karena mereka lah yang dijelaskan kepadanya agama ini oleh Rasulullah SAW secara langsung. Para sahabat yang mendengarkan penjelasan agama Islam secara langsung, kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya. Apabila kita ingin selamat, ingin termasuk dalam al-firqatun najiyah, maka hendaklah kita berusaha memahami Islam ini dengan pemahaman salafus salih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Aqidatut Tauhid, kitab yang disusun oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah itu kita sudah masuki pembahasan tentang syirik, tentang kesyirikan, yaitu definisi syirik. Kemudian apa alasannya sehingga syirik itu disebut sebagai kezaliman yang paling zalim. Kenapa syirik itu masuk atau dia merupakan dosa besar yang paling besar. Dalam kitab ini dimunculkan ada 7 sebab. Yang pertama, bahwa syirik itu adalah menyerupakan al-khaliq dengan makhluk, menyerupakan antara Allah dan
alam semesta ini, maka ini merupakan kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila seorang meninggal di atas kesyirikannya. Dia tidak sempat bertaubat dari kesyirikan, kemudian dia meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Beda dengan dosa-dosa yang lain, ada kemungkinan Allah ampuni. Itulah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa syirik ini merupakan dosa yang paling besar adalah bahwa Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan. Selanjutnya bahwasanya syirik itu menghapuskan seluruh amal perbuatan. Itu syirik besar. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amal soleh. Kemudian an-syirka halalud dam wal mal, bahwasanya syirikan itu menghalalkan darah dan harta, dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Karena telah juga dikabarkan Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Rasul mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena syirik juga ini merupakan kekurangan dan aib, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada kekurangan dan aib ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa disyariatkan, bisa disekutukan dengan yang lainnya. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pada anwa'us syirk, yaitu macam-macam kesyirikan. Asyirku nau'ani, syirik itu ada dua macam. An-naw'ul awal syirkun akbar yukhriju minal millah, yaitu syirik besar, dan syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa yukhalladu sahibuhu finnar, dan syirik besar ini mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Idza mata wa lam yatub minhu, apabila dia mati di atas kesyirikan itu dan dia tidak sempat bertobat, maka ini kekal dalam neraka. Wa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, kenapa? Karena dia telah melakukan suatu ibadah dari macam-macam ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar. Namun kalau sempat bertaubat sebelum matinya, mudah-mudahan Allah SWT menerima taubatnya. Allah Maha Pengampun. Yang jadi masalah, kalau pernah melakukan syirik besar dan tidak sempat bertaubat, ini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, dia akan kekal dalam neraka. Tapi kalau sempat bertobat walaupun syirik besar, maka Allah Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Apa contoh ibadah yang terkadang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ada yang seperti itu? Ada. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mohon kepada jin,
memohon kepada setan. Karena ada ritual-ritual agar orang itu mendapatkan khodam, mendapatkan pembantu dari jenis jin. Dan itu ada mantra-mantranya dan ada syarat-syaratnya. Dan terkadang syaratnya itu adalah melecehkan syariat Islam. Seperti contohnya, agar jinnya itu datang adalah mengotori mushaf Al-Quran dengan darah haid. Ada seperti itu. Ada juga membuang tulisan-tulisan Al-Quran di kloset. Syaratnya macam-macam, dan itu rata-rata melecehkan syariat Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan kalimat tauhid. Karena ada mantra juga, syaratnya itu dia la ilaha illallah, baru kata ha 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 ha. Apa maksud dia melecehkan kalimat tauhid itu? Dan ini merusak keimanannya, merusak tauhidnya. Dan itu merupakan syarat agar jinnya bisa datang. Wa taqarrubu bidzabaihi wan nuzur li ghairillah minal qubur wal jin was syayatin. Kemudian contoh ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syirik besar, adalah dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang atau dengan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk kuburan, jin ataupun syaitan. Dan ini terjadi sampai hari ini. Terjadi. Bernazar, bahkan ada yang bernazar, kalau saya bisa naik haji, nanti pulang dari haji saya akan memotong kambing di tempat keramat ini. Dan itu terjadi. Saya akan memotong kambing untuk penghuni tempat ini, maksudnya jin dan setan. Wal khawf minal mauta awil jinni was syayatin an yadurruhu aw yumarriduhu. Dan juga termasuk ibadah kesyirikan apabila orang itu takut dengan orang-orang yang sudah meninggal, takut dengan orang-orang yang sudah mati, takut dengan jin, takut dengan setan. Takut kenapa? Takut jangan-jangan nanti bisa memberikan bahaya kepada dirinya, atau memberikan bencana kepada dirinya, ataupun membuatnya dia sakit. Takut dengan orang yang sudah meninggal, jin dan setan ini. Misalnya kamu keteguran tak itu? Keteguran. Ada seringnya dengar? Keteguran. Tegur arwahnya anu, ya. Tegur ruhnya si anu. Ini karena sakit gara-gara itu. Nah, dia itu minta dikirimkan sesajen misalnya. Terkadang semakin disesatkan bermimpi, oh dia minta ayam serba hitam, bulunya hitam, ekornya hitam, matanya hitam, kakinya hitam, semuanya hitam. Susah nyari. Kadang ayam putih. Ya, saya pernah juga menyaksikan langsung ayam putih, semuanya serba putih. Dan ini adalah syirik besar. Kalau jaa ghairullah fima la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajat. Atau dia berharap kepada selain Allah, yang mana yang diharapkan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hajat-hajatnya itu.
berharap kepada dukun. Yang mana dukun tidak bisa melakukan itu. Seperti yang mau jadi bupati misalnya, gubernur, itu datang ke mana? Ke dukun, ya. Minta tolong agar bisa jadi bupati atau gubernur atau pemimpin lah. Minta ke dukun. Kenapa enggak dukunnya aja jadi gubernur atau bupati? Dia aja enggak bisa. Berobat ke dukun supaya sembuh. Padahal dukun kalau sakit ke dokter juga. Apa ke dukun juga? Ini kasih nama paranormal. Kalau sebaliknya para tidak normal, orang pintar, bagus pula nama-namanya. Pintar mudiin. Kemudian wa tafdirul qurbat, dan dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Minta kepada Allah. Padahal tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bima yumarisul an haula al-adraha al-mabniyah ala kubul awliya was sholihin. Yang mana sekarang yang dipraktekkan oleh sebagian manusia di sekitar kuil, apa namanya, kalau di tempatnya itu, apa yang di atas kuburan itu, nisan yang dibangun keramik itu, apa nama gitu? Ya itulah yang dibangun, ya, ada yang tinggi-tinggi kan, bahkan ada di pagar. Itu yang banyak praktekkan sebagian manusia sekarang. Mereka berkeliling di kuburan yang sudah dibangun dengan segala macamnya, sudah dihiasi. Bukan sekarang ada kuburan, tadi lihat sekilas di medsos, nggak tahu kuburan siapa itu, bentuknya seperti kue gitu. Di apa itu di atasnya itu kayak kue brownies itu, mirip kue ulang tahun gitu, melurus gitu, manjang gitu kan. Nggak tahu, mungkin yang meninggal tuh suka makan gitu mungkin. Dan yang banyak sekarang itu adalah kuburan orang-orang para wali dan orang-orang soleh dibangun, diperindah, kemudian orang di sekitarnya berdoa, meminta dikabulkan hajatnya, dapat jodoh misalnya, dan seterusnya. Dan itu terjadi. Namun kita tidak boleh memvonis semua orang yang sudah ke sana pasti pelaku kesyirikan. Ya, kita nggak tahu niatnya. Mungkin sebagian hanya ikut-ikutan, ya kan? Hanya ikut-ikutan, nggak tahu dia apa. Mungkin dia ziarah biasa kan, hanya ziarah biasa saja. Ya. Dan jadi masalah kalau dia sudah bertawassul melalui penghuni kubur itu. Wahai Syekh Fulan, sampaikanlah hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Wahai Syekh Fulan, mudahkanlah jodohku, ya. Sampaikanlah kepada Allah agar Allah mudahkan jodohku. Kenapa lewat? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah mengatakan, inni qarib, ya, saya dekat. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang meninggal itu yang butuh doa orang-orang yang masih hidup. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita doakan penghuni kubur.
Saya belum pernah menemukan riwayat atau mendengarkan penjelasan yang sahih bahwasanya sahabat ya ataupun ulama itu melakukan hal demikian. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Yang ada bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Kalau itu boleh, maka yang lebih layak untuk kita bertawassul kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak kita temukan. Tidak kita temukan. Yang pernah umroh ya, tidak akan menemukan itu. Alhamdulillah, maka Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hamba-hambanya yang saleh. Karena memang Rasulullah SAW berdoa agar tidak jadikan kuburannya sebagai ya berhala yang disembah. Dan kemarin ya saya lihat juga di para syuhada Uhud, alhamdulillah yang sekarang dijaga. Ada petugasnya ya. Situ memberikan penjelasan ya, bahwasanya tidak ada di sini bertawassul dengan orang yang sudah ini cukup mengucapkan mendoakan mereka ya. Tidak ada ritual-ritual, itu dijaga secara alhamdulillah. Kalau tidak itu akan terjadi sebagaimana terjadi ya di negeri kita. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula'i syufa'a'una 'indallah. Qul tunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang disembah itu tidak mendatangkan mudarat kepadanya dan tidak pula mendatangkan manfaat. Dan mereka berkata, ini adalah penolong kami sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tawassul. Qul tunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi. Apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah yang mana Allah tidak mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Ini pertanyaan ingkari. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dan Maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Wa na'utsani, adapun syirik yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah syirkun akbar ya. Syirik besar. Sekarang syirkun asghar, yaitu syirkun asghar la yukhrij minal millah. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik kecil. Tetapi syirik kecil ini dosa besar. Ya. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, dari agama Islam, tetapi dia dosa besar. Lakinnahu yunqas tauhid wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan dia juga ya mengurangi tauhid seseorang. Dan ini wasilah menuju apa? Menuju syirik besar. Wasilah sarana. Kalau terus-menerus melakukan syirik kecil, itu bisa naik kepada syirik besar. Wa qisman, dan syirik kecil ini terbagi pula menjadi dua bagian. Al-qismul awwal syirkun zahirun al-lisani wal jawarih. Bagian pertama yaitu syirik yang nampak dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini syirik yang nampak, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apa contohnya? Wa huwa alfazun wa af'alun, dan dia merupakan perkataan dan perbuatan. Wal alfazu ka halfil bigairillah. Adapun yang perkataan ya, syirik kecil yang merupakan perkataan, yaitu bersumpah dengan
selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir dan telah syirik. Telah berbuat musyrik, kesyirikan. Tetapi di sini kafir kecil dan syirik kecil, ya. Misalnya bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan demi Rasul, itu termasuk, ya. Demi nenek moyangku misalnya. Dan demi yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik kecil, tetapi apa? Dosa besar. Itu perkataan. Sama juga mungkin yang sering kita dengar ya sehari-hari, ya. Misalnya apa? Ada kupu-kupu masuk di rumah, ya. Oh, ini ada mau datang tamu. Nah, itu syirik kecil, tetapi dosa besar. Ini tangan saya gatal, ini mau megang duit ini. Ya. Mata saya kedip-kedip sebelah kanan, ini mau apa dan seterusnya. Telinga saya dengan gerak-gerak sendiri misalnya. Nah, ini apa tandanya? Ini termasuk syirik. Wa qala ma sya'allah wa syi'ta, qala sallallahu alaihi wasallam nama qala rajul ma sya'allah wa syi'ta. Wa qala aj'altani lillahi niddan. Dan juga perkataan ma sya'allah wa syi'ta, ya, ini adalah kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini juga syirik, ya. Ketika ada laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu, ma sya'allah wa syi'ta. Ada seorang mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu, ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Apa kata Rasulullah? Aj'altani lillahi niddan. Inginkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah tidak setuju perkataan itu, ya. Karena ini perkataan ucapan syirik. Qul ma sya'allah wahda, katakan ini kehendak Allah satu-satunya. Wa qala Allah wa fulan, dan juga perkataan kalau bukan Allah dan fulan, ini juga termasuk syirik. Wasawab ayyuqal ma sya'allah summa sya'a fulan. Yang benar adalah mengatakan ini kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Jadi perhatikan wa dengan summa. Wa dengan summa itu perbedaannya sangat besar. Kalau pakai wa itu jatuh pada kesyirikan. Kalau pakai summa tidak. Kalau pakai dan maka dia syirik. Kalau pakai kemudian dia tidak syirik. Contoh, ya. Alhamdulillah misalnya acara kita terlaksana, ya. Ini berkat pertolongan Allah dan semua penitia, ini syirik. Tapi kalau mengatakan alhamdulillah acara kita terlaksana dengan lancar, ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dari seluruh panitia, maka ini tidak masuk dalam syirik. Ini pentingnya. Walau la summa fulan, ya. Kalau bukan Allah kemudian fulan, li'anna summa tufidu at-tartib mat-tarahi. Ya, karena summa ini memberikan faedah, manfaat, itu tertib, ya. Artinya yang atas dulu baru ke bawah. Yang kuat dulu baru yang lemah, ya. Tidak menyamakan. Wa tajalu masyiatil 'abdi tabi'atul masyiatillah. Dan ini menjadikan kehendak
hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti, bukan serempak, ya. Bukan berbarengan keinginannya, tetapi keinginan manusia itu mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pakai sunnah. Kama qala ta'ala, "Wa ma tasawwara illa yasha'allahu rabbul alamin." Dan apa yang kalian inginkan itu semuanya adalah karena Allah yang menginginkan Rabbul Alamin. Atau tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali Allah yang menginginkan. Allah Rabbul Alamin. Wa mal waw fahiyal mutlaq limutlaqil jam'i wal istiraq. Adapun pakai wa, pakai dan, itu mutlak adalah menggabungkan dan menyerikatkan, menyamakan, ya. La taqdiri tertiban wala ta'qiban. Itu bukan tertib, ya, dan mengikuti, tidak, ya. Dia itu menyamakan, menyerempakkan. Hada min barakatillah. Contoh syirik kecil yang berupa perbuatan. Famislu labisil halqi wal khayti li raf'il bala', yaitu contohnya syirik kecil yang berupa perbuatan. Ada yang meyakini, kalau saya pakai cincin ini urusan saya mudah. Nah, tuh, ada yang pakai benang, ada anaknya pakai benang. Pernah lihat tangan di kaki kadang. Wamislu ta'liqil at-tama'im khaufan min 'ain wa ghairiha. Dan juga seperti menggantungkan jimat pada anak kecil misalnya, karena takut dari penyakit ain, takut dari penyakit ain dan yang lainnya. Idza i'taqada anna hadhihi asbab raf'il bala'i aw daf'ihi fa hadha syirkun asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya ini merupakan sebab-sebab terangkatnya bala atau bisa membentenginya dari bala tersebut, bisa melindungi dari bala tersebut, maka dia syirik kecil. Kalau dia meyakini itu sebagai sebab. Ya Allah lam yaj'al hadhihi asbaban, karena Allah tidak menjadikan ini sebagai sebab untuk semua itu. Amma ni i'taqada annaha tadfa'u aw tarfa'u bala bi nafsiha wa hasbun akbar li'annahu ta'allaqa bi ghairillah. Tetapi, ya, kalau dia meyakini bahwasanya barang tersebut yang bisa menolak bala, maka ini masuk syirik besar. Bisa bedakan. Yang pertama tadi hanya meyakini ini sebagai sebab. Cincin misalnya, kan, apalagi benang, ya, jimat, dia meyakini itu sebab, sebagai sebab menolak bala, ya, atau mendapatkan manfaat. Maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini barang itu niat, ya, pokoknya karena cincin ini misalnya, ya, karena cincin ini, karena jimat ini saya terhindar dari bala, maka masuk syirik besar. Sama dengan orang yang masang pelaris, ya, yang jualan. Insyaallah di sini tidak ada pelaris. Kalau dia mengatakan, meyakini pelaris itu sebagai sebab banyaknya orang belanja sama dia syirik kecil, ya, tapi dosa besar. Tetapi kalau meyakini bahwasanya memang pelaris itu yang membuat ramai jualannya, maka itu syirik besar. Bisa dibedakan? Kemudian ada semusan min syirkil asghar, bagian kedua dari syirik kecil. Kan yang pertama tadi, bagian pertama syirik kecil itu adalah yang nampak, baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak, ya. Sekarang bagian kedua, syirkul khafi, syirik yang tidak nampak, syirik yang tersembunyi. Wa syirku fil iradati wan niyat. Dan ini syirik dalam keinginan dan niat. Tidak nampak, itu dalam hati.
Kariya'i was sum'ah. Seperti apa? Riya dan sum'ah. Ingin tidak dia berbuat baik, ingin didengar dia berbuat baik. Maka ini dia syirik yang tersembunyi. Kan ya'mal amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi sana'an nas alaihi ka'annahu yuhsinu salatuhu aw yatasaddaq li ajli an yumdaha wa yusna alaihi. Seperti dia melakukan amalan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia ingin dipuji oleh manusia. Ketika dia dipuji, dia semakin bersemangat beramal soleh. Ketika dia dicaci, dia berhenti beramal soleh. Ini riya dan ini syirik, ya. Syirik. Dan syirik kecil, ya. Syirik kecil tapi membatalkan amalannya yang dilakukan itu, ya. Kalau syirik besar tadi semua amalan hilang semua, seluruhnya. Kalau syirik kecil ini, riya ini, ya, syirik yang khafi ini, hanya amalan yang ketika itu saja, ya. Misalnya dia bersedekah di pagi hari, dia riya, maka itu tidak ada pahala, maka dapat dosa. Kemudian dia bersedekah lagi di sore hari ikhlas, maka itu tidak terhapus amalannya, dapat pahala. Ini syirik kecil dari riya. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan besar, semuanya terhapus, semua amal syirik besar. Atau tasaddaq li ajli an yumdaha wa yusna alaihi, atau dia bersedekah, dia ingin dipuji, ya, ingin disanjung. Atau yatarafatu bizikri wa yufsinu sautuhu bitilawati li ajli an yasma'ahu an-nas. Atau dia mengucapkan zikir, ya, kemudian dia memperbagus suaranya dengan tilawah agar didengar oleh manusia. Nah, ini baik dia itu zikir apa atau membaca Al-Quran, dibagus-baguskan suaranya agar juga didengar oleh manusia. Wa yasnu alaihi wa yamdahuhu. Kemudian mereka manusia menyanjungnya dan memujinya. Dengan itu, dengan manusia dan fayusannu alaihi wa yamdahuhu, dan dia diingin disanjung dan dipuji. Nah, ini adalah ujian bagi orang-orang membaca Al-Quran, ujian bagi muadzin, ya, apalagi yang suaranya bagus kan. Ini ujiannya. Kalau suara jelek tak pula kan. Mana jelek siapa pula nak muji kan. Tapi kalau yang bagus suaranya ni jadi masalah. Wa idza khalatal amal abatalahu, dan dia itu apabila bercampur dengan amal maka amalnya batal. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, ma syirkul asghar Rasulullah? Apa syirik kecil itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u, yaitu riya. Dan diantara juga, ya, termasuk riya itu al-amalul ajri at-tama'i dunyawi. Kaman yahujju aw yu'dhanu aw yu'ammun nas li ajli al-mal. Wa ta'lamul ilm asy-syar'i aw yujahidu li ajli al-mal, ya. Seperti orang yang berhaji, ya, ataupun dia muadzin ataupun jadi mengimami manusia, tapi tujuannya itu untuk mendapatkan harta, ya. Itu menjadi tujuan utamanya.
dia mengajarkan ilmu syar'i, ya, dia berdakwah, dia berceramah, ya, berkhutbah dan seterusnya, tujuannya agar dapat amplop, ya. Amplopnya nggak penting sebenarnya, isinya. Kalau itu tujuan utama dalam dakwah, maka ini masuk syirik ini, syirik kecil, ya. Itu menjadi tujuan utamanya, apalagi sudah pasang tarif, ya, pasang tarif. Nah ini sudah bisa masuk dalam syirik. Jadi baik kita berdakwah, ya kita berdakwah bukan itu yang kita harapkan, bukan itu yang kita harapkan. Jangan sampai juga pasang tarif dan seterusnya. Kalaupun ada yang ngasih, ya mungkin itu hadiah, sebagai bentuk hadiah dari jamaah atau dari muridnya. Karena mungkin seorang ustaz tersebut sibuk, ya, sibuk ngajar, ya, sibuk dakwah. Karena ngajar dakwah itu butuh persiapan juga, bukan tiba-tiba langsung ngomong gitu kan. Tidak, butuh persiapan, butuh waktu, ya, sehingga tidak sempat berdagang, tidak sempat bertani, ya. Maka itu mungkin hadiah daripada murid-muridnya. Dan seorang ustaz juga harus melihat, ya, ke tempat di mana dia berdakwah. Kalau memang tempat berdakwah itu orang yang memang mampu-mampu semua, ya nggak apa-apa dia terima hadiah itu, ya. Tapi kalau dia berdakwah di pedalaman, ya, orang sulit ekonominya, dikasih, ya, uang diambil pula, nah ini juga, ya, tidak benar juga. Jadi lihat kondisi. Atau bahkan kalau misalnya ustaznya yang lebih kaya daripada muridnya, ustaznya malah membiayai muridnya. Jadi masalah ini tidak bisa dikatakan tidak boleh sama sekali, tidak, ya. Tidak boleh juga harus diberikan, tak juga, ya. Jadi lihat kondisi dalam hal ini. Yang penting jangan itu menjadi tujuan utama sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz, seorang pengajar. Jadi lihat kondisi. Kalau memang gurunya yang mampu, maka dia membiayai murid. Seperti Imam Abu Hanifah, ya, malah beliau yang membiayai murid-muridnya. Seperti juga mungkin contoh yang real sekarang, Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, ya, terkadang ketika ingin mengisi suatu kajian di suatu tempat, itu beliau yang transfer uang ke panitia. Ya. Ini uang untuk menggunakan untuk kelancaran, ya, kajian di sana nanti. Nah, malah sebalik kan? Bukan seperti orang dia dulu dikirim transfer dulu 30 juta, 100 juta baru berangkat ustaz. Entar saya Yazid beliau yang ngirim. Sama seperti syekh yang datang ke Indonesia itu, sebagian mereka datang bukan minta uang tapi ngasih uang gitu. Ya, tamunya ngasih uang. Jadi lihat kondisi. Ya, kalau memang ustaznya, ya, susah ekonominya, maka jamaah harus tahu diri, ya, murid harus tahu diri. Kalau ustaznya atau gurunya sudah mampu, ya, sudah jangan minta lagi, gitu. Kalau bisa bahkan gurunya yang membantu murid-muridnya. Karena hal ini kalau dakwah itu menyampaikan ilmu tujuannya adalah dunia, harta, ya, atau beramal misalnya amalan-amalan sunnah agar rezekinya lancar, maka ini juga bisa masuk dalam syirik kecil ini, karena dia telah menduakan amalannya itu dengan mengharapkan dunia. Baik, karena waktu sudah habis, sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau benar saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.